kamu memang nyaman sama Kenzo, Mama akan restuin kamu, Mutiara. Dan Mama gak akan biarin siapapun ganggu kamu, termasuk Sandra. Hai I'm Kiss First. Balik lagi nih bersama Miss Kiss. Yang mau ngajakin Kiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 158 dan 159. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Cynthia mencicipi nasi goreng buatan Marsha. Walaupun nasi goreng buatan Marsha belum bisa menggantikan nasi goreng Widuri. Nasi goreng aja gitu. Tapi maksud tante ini bisa dimakan. Bukan yang gak enak atau gimana gitu. Cuman mungkin kurang spesial itu aja sih. Aku ngarepnya sih nasi goreng yang aku buat ini bisa buat gantiin nasi goreng Widuri tante. Belum sih kalau itu. Menurut tante ya. Gitu ya, harus kamu coba lagi aja, digali terus sampai nanti nemu. Kamu bikin nasi goreng sendiri, makan sendiri, nggak nyisain buat saya, Mutiara. Oh enggak mas, tadi Aurel. Sebelum Mutiara memberitahu nasi goreng yang dia makan bersama Rianti sudah mengalihkan topiknya. Tapi tetap aja membuat Kenzo meminta soal nasi gorengnya. Kamu tuh bikin nasi goreng sendiri, makan sendiri, nggak ada niatan buat nyisain buat saya. Kalau mau mas Kenzo tunggu saya buatin nasi gorengnya. Tapi mau nggak nungguin? Boleh? Saya tunggu. Gak hanya itu, Rianti membujuk Aula untuk pulang ke rumahnya. Dan pas banget dengan Sandra yang telepon Rianti soal progres materi untuk meeting besok. Tiba-tiba aja terdengar suara Mutiara. Mas Kenzo. Mas Kenzo mau pedes apa enggak? Pedas ya? Siap. Tante? Tante lagi sama Mutiara? Di lain sisi, Aditya merasa kesepian saat makan malam. Makanya dia berusaha menghubungi Aurel. Padahal Aurel sedang bersiap-siap kembali ke rumahnya. Bagaimanapun Aurel masih menyayangi Aditya dan Rianti. Miskis dibuat heran melihat keadaan Sandra di rumah Aditya langsung heboh. Dan Sandra hanya menemukan Aditya di ruang makan. Nasi goreng saya ini masih ada yang berani nge-review jelek. Berarti ada yang salah sama orang itu, Mutiara. Memang nasi goreng enak banget kok. Makasih ya mas. Mau makan nasi goreng Mutiara ya? Kenzo sangat lahap mencicipi nasi goreng buatan Mutiara. Dan Kenzo juga menawarkan kepada Rianti. Apalagi Kenzo menceritakan soal masalah yang ada di Sententia Cafe. Ada orang yang nge-review buruk masalah nasi goreng Mutiara, makanya menunya mau dihilangin. Tadi Bu Rianti udah nyobain. Mungkin Bu Rianti gengsi cerita dan bilang enak sama Mas Kenzo. Hari ini aku udah makan 2 kali nasi goreng Mutiara. Dan aku juga yang nyuruh buzzer untuk ngasih review buruk itu. Miskis jadi terharu melihat Aurel akan pulang kembali ke rumah Aditya. Bahkan ini juga karena Mutiara. Bagaimanapun Aurel masih marah kepada Kenzo dan menghindari Rianti. Gak hanya berpamitan kepada Mutiara, tapi Aurel juga menghubungi Kayla tanpa Aurel tahu kalau Kayla senang karena Ivan tidak akan bertemu Aurel ketika dikontrakannya. Ya ampun, Kiss First, Mutiara mengembalikan uang Rianti kembali. Ini membuat Rianti tersentuh, bahkan Rianti juga memuji masakan Mutiara. Miss Kiss jadi terharu. Rianti berubah ketika tidak ada siapapun bersama mereka.
Untung aja Kiss First, ketika Sandra yang mau menghampiri kontrakan Mutiara, dirinya tidak melihat kepergian Rianti. Tapi masih aja ya, Sandra datang untuk menemui Mutiara dan langsung heboh. Ini jelas-jelas buat Mutiara mendiamkannya, bahkan dirinya memberitahu kepada Kayla. Rasain aja tuh Kiss First. Sandra jadi ditegur melihat Aditya yang tidak menyentuh makanan membuat Nunu bertanya. Tapi ini membuat Aditya marah-marah. Tapi semua ini karena Aditya merindukan keluarganya, khususnya Aurel. Kedatangan Aurel disambut bahagia oleh Aditya. Miss Kiss jadi terharu melihat Aditya yang menyambut kedua anaknya kembali pulang. Aditya hanya memperdulikan kedua anaknya. Melihat ini membuat Rianti sadar kalau dirinya lebih bahagia bersama Mutiara. Aditya yang bahagia karena kepulangan Aurel, walaupun Aurel masih kecewa, berbeda dengan Aditya dan Rianti yang masih berdebat. Mungkin Kenzo sama Aura memang bukan pulang ke rumah ini karena kemewahan dan uang. Tapi mereka pulang juga bukan karena kemauan mereka sendiri, Mas. Asal kamu tahu ya, kami pulang ini bukan karena kami menganggap tempat kami di sini. Aku dan anak-anak pulang ke rumah ini itu hanya karena aku dan anak-anak butuh tempat untuk berteduh. Tapi kalau kamu mau tahu hati kami yang sebenarnya, kami gak merasa pulang. Kami gak ngerasa tempat ini bisa menjadi hati untuk kembali. Nggak nyangka Aditya sampai sesemangat ini untuk menyiapkan sarapan untuk kedua anaknya. Tapi kedua anaknya memilih pergi dan tidak mau sarapan bersama dirinya. Setelah Kenzo yang mengantarkan Mutiara, tepat dengan kedatangan Aditya di kafe, dan hampir aja Aditya melihat menu nasi goreng Widura yang telah dihapus. Dan ternyata Aditya datang untuk meminta nasi goreng masakan Mutiara. Saya kesini mau nyobain nasi goreng kamu. Tolong bikinin 1 porsi ya. Hah? Karena Dikta yang belum keluar kamar membuat Marsha pergi bersama dengan Cynthia. Kenapa papan menunya diganti? Kalau Pak Aditya tahu nasi goreng Widuri dihapus, Pak Aditya pasti bakalan marah kayak Mas Kenzo. Iya Pak, karena harus direvisi. Jadi ada beberapa harga yang harus direvisi, makanya diambil semua buku menunya, biar ditukar ulang. Pertanyaan Aditya tentang menu nasi goreng membuat Mutiara harus berbohong. Ini biar dirinya tidak marah seperti Kenzo. Makanya Mutiara juga mengajak Yuda berbicara. Untungnya Mutiara mendapatkan izinnya. Kiss First. Aditya jadi penasaran karena menu nasi goreng dan kopi yang tidak ada di Google. Apalagi dirinya mendapatkan kabar dari Kayla soal Cynthia yang tidak ikut meetingnya. Gak hanya itu Kiss First. Aditya yang baru mengenal nasi goreng dan kopi buatan Mutiara seperti buatan Widuri dibuat kaget karena informasi soal menu itu yang akan dihilangkan. Maaf ya Pak Aditya, ini mungkin terakhir kalinya saya bakalan ngasih dan masakin Pak Aditya kopi dan nasi goreng ini di kafe. Karena sebentar lagi akan dihapus. Dihapus bagaimana Mutiara? Banyak orang yang review buruk Pak. Dan Pak Dikta selalu tegas kalau customer tuh nomor 1. Jadi ini mau di take out. Rasanya itu sama seperti yang kamu memang bikin Mutiara. Tidak ada perubahan. Jadi
Kalau misalkan ada orang yang mengatakan nasi goreng kamu tidak enak, mungkin ada bahasa dengan lidahnya. Kamu tuh harus tahu, kombinasi makanan dan minuman ini tuh luar biasa dan enak. Saya berani, berapapun harganya, untuk mendapatkan rasa ini setiap hari. Makasih ya, Pak. Saya terharu dengarnya. Kemarahan Aditya membuat Mutiara nangis. Makanya Aditya berusaha menenangkan Mutiara. Miskis jadi terharu, apalagi Aditya memuji ibu Mutiara. Apa sih resepnya? Bisa enak seperti ini? Ini sama seperti semua nasi goreng biasanya. Tapi saya masaknya pakai sayang, pakai cinta, pakai doa dan ikhlas. Itu yang soal ibu saya ajarin. Bukan sekedar masak doang, tapi emang kita harus cintain apa yang kita lakuin. Pasti orang yang makan juga akan ngerasain. Ibu kamu tuh mendidik kamu emang luar biasa. Yang pastinya, yang luar biasa itu ibu kamu. Siapa namanya? Sebelum diberitahu, Aditya harus menerima telepon. Bagaimanapun, ini tetap membuat Mutiara mengingat Widuri dan membuat Mutiara semakin nangis. Miskis jadi sedih melihat Aditya menenangkan Mutiara. Baru juga Marsha sampai di kafe, tapi dia dibuat heran melihat perhatian Aditya dengan Mutiara. Pas banget ketika Cynthia yang akan mengantarkan barang untuk Marsha. Setelah menyadari keberadaan Aditya membuat Cynthia kabur, tapi Aditya nekat untuk mengikuti Cynthia. Miskis jadi heran, padahal Cynthia sudah marah kepada Aditya. Sesampainya di kantor, Saya tahu Bapak ini cuma cari-cari alasan kan biar bisa ngomong sama saya. Saya minta sekarang juga turun dari sini. Saya tidak mau. Bu Cynthia itu udah kasih tahu Aurel kalau saya itu secret admirer-nya Bu Cynthia. Jadi Bu Cynthia berurusan dengan keluarga saya. Ya terus, saya gitu yang berurusan jadinya. Ya nggak bisa dong, Bapak dong tanggung jawab. Itu kan kelakuan Bapak sendiri. Kalau jadi saya yang tanggung jawab. Turun saya bilang. Saya tidak mau. Turun. Nggak mau. Turun nggak? Oh, kenapa? Sini mobil saya, hak saya. Saya nggak mau. Ya, halo. Iya, ini saya on the way meeting, Pak. Turun. Iya, saya segera sana. Baik, Pak. Ngapain sih? Turun. Nggak mau. Turun nggak? Nggak mau. Saya nggak suka kayak gini ya, Pak. Jadi kayak anak kecil, Pak. Saya juga nggak suka. Karena udah lepasin aja. Kenapa sih? Aduh, saya mau meeting. Halo, ya. Iya, ini saya on the way. Oke. membuat Rianti heran dengan sikap Sandra. Apalagi Rianti jadi kaget kalau Cynthia yang merencanakan meeting dengan Aditya. Kenzo yang menelpon Mutiara membuat Miskis baper deh. Ya walaupun udah pasti ada keributan antara mereka. Kalau kamu nurut sama saya nggak bakal ngomelin kamu, Mutiara. Tapi coba kamu pikir-pikir lagi deh. Kira-kira kalau dari kemarin saya nggak berlawan sama kamu bakal nurut gak sama saya? Ya ada benernya juga sih. Kalau Mas Kenzo gimana? Udah makan belum? Belum sih. Ini maksudnya apa sih, Mas? Mas Kenzo sendiri belum makan, tapi nyuruh saya makan minum obat. Hah? Mas, saya nggak mau tahu. Mas harus makan sekarang juga. Jangan sampai Mas Kenzo kenapa-napa. Iya. Saya yang salah. Ya udah, sekarang juga Mas Kenzo pesan makanan. Mas Kenzo emang meeting sampai jam berapa? Sekitar 1 atau 2 jam lagi sih paling. Yaudah, berarti pesan makanan di Santentia Cafe, makanan berat. Saya bakal nganterin makanannya ke Mas Kenzo. Sekarang juga pesannya, soalnya saya mau matiin telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Cynthia, saya cuma pengen ngobrol sama Ibu. Ibu jangan marah-marah seperti ini. Nanti lampu merah depan Bapak turun. Bapak coba ngaca deh. Ngaca. Bukan ngaca itu, Pak. Refleksi ke diri Bapak. Tutup kacanya. Bapak refleksi ke diri Bapak dong. Rumah tangga Bapak berantakan tuh karena apa? Ya karena kelakuan Bapak sendiri. Turun. Gak mau, Bu. Turun. Gak mau. Pak bisa tolong nggak? Dengan segala hormat saya minta turun sekarang. Mungkin kalau saya ini adalah calon
masa depan Bu Cynthia. Ini nggak ngomong. Tampar Bu. Bunga apa? Bikinnya emosi terus ya. Bu Cynthia kalau marah-marah seperti ini, tambah cantik. Di lain sisi, Cynthia masih marah karena keberadaan Aditya di mobilnya. Cynthia yang membela diri sampai membuat mereka menabrak orang. Gaswat, ini MK's first. Apalagi Aditya masih bisa-bisanya mengajak Cynthia kabur tanpa mereka tahu. Rianti melihat kecelakaan di sana tanpa menyadari mobil itu adalah milik Cynthia. Bu, jalan Bu! Jalan! Bu! Ini nggak bisa nih, Pak. Ternyata alasan Aurel tidak makan di rumah karena menghindar dari Aditya. Tapi lagi-lagi ya, Ivan masih mengejar Aurel. Kedatangan Rianti dan Sandra di kantor membuat heran ketika Aditya dan Cynthia belum juga datang. Miskis jadi terharu melihat Mutiara yang ikhlas ketika Dikta memberitahu soal menu nasi goreng dan kopi buatan Midori yang akan dihapus. Tenang Bu, tarik nafas. Ya, tarik nafas. Terus, jangan panik. Kamu nggak bikin saya panik. Kalau Bapak nggak masuk mobil saya nggak bakal kayak gini. Saya masih fokus nyetirnya. Ini karena Pak Aditya. Turun nggak sekarang? Bu. Sedangkan Cynthia sangat marah kepada Aditya. Pas banget dengan Aditya yang dihubungi oleh Kayla. Makanya Aditya harus pergi. Ternyata Aurel masih bersikeras menolak rasa sayang dari Ivan. Ini karena Aurel mempedulikan keluarganya lebih dulu. Sebelum Kenzo memulai meeting, dirinya tahu soal keberadaan Mutiara. Makanya dia menunda meetingnya. Tapi kepergian Kenzo dikejar oleh Sandra. Dan ini masih tentang obsesi Sandra kepada Kenzo. Aku tahu. Semalam kamu habis dari kontrakan Mutiara kan? Tahu dari mana? I overheard. Aku lagi telepon sama Tante Rianti dan aku dengar ada suara kamu sama Mutiara. Semalam aku emang gak kontak Mutiara. Tapi buat ngejemput Aurel aku. Kamu bisa stop bohong gak sih sama aku? Bisa gak kamu stop jadiin Aurel sebagai alasan? Emang sebenarnya kamu gak kontrakan Mutiara karena kamu mau ketemu sama Mutiara kan? Anggap yang kamu omongin itu benar. Terus kenapa? Apa yang bakal kamu lakuin? Aku udah bilang sama kamu aku gak suka kamu deket-deket sama Mutiara. And listen to me. Aku sanggup jadi investor tunggal. Setelah kontrak kamu sama Bu Cynthia selesai, aku bakal jadi investor kamu kan? I will help you, I will save you. Tapi dengan satu syarat, aku nggak mau kamu deket-deket lagi sama Mutiara. Aku capek, Sandra. Dan kamu juga harusnya capek. Saran aku sekarang kamu stop, kamu berhenti. Kamu gak usah ngejar-ngejar aku lagi. Karena harusnya kamu tahu kan, seberapapun keras kamu mencoba buat ngedapetin aku gak akan pernah mencintai kamu even sedikit pun, Sandra. Kalau aku jadi kamu sih harusnya capek banget ya. Harus stop. Kenzo lebih memilih menemui Mutiara yang mengantarkan makanannya. Perhatian Mutiara bikin Miskis jadi baper. Saya makan nanti ya, saya harus meeting dulu. Enggak. Gak bisa Mas Kenzo, orang kalau meeting tuh butuh energi datang dari mana? Dari makanan. Yang ada kalau Mas Kenzo lapar, Mas Kenzo gak fokus. Kalau gak fokus, gak bisa ngasih ide yang bagus. Meetingnya langsung anjlok. Udah makannya di depan saya. Biar saya lihat kalau Mas Kenzo udah makan. Saya makannya nanti Mutiara habis meeting ya. Saya janji deh. Enggak, makan di sini. Kamu tuh pengen balas dendam sama saya ya? Apaan balas dendam? Kalau saya emang beneran peduli, saya gak mau aja Mas Kenzo kelaparan. Yaudah, saya makan di sini. Kalau perlu kamu suapin biar kamu bisa pastiin makanannya benar-benar habis. Enggak deh, Mas Kenzo makan aja. Saya liatin. Makan yang kuningnya. Iya, itu paling banyak proteinnya. Mas Kenzo kok marah senyum dong? Yeay. Untung aku paksain makan. Kalau enggak, Mas Kenzo pasti milih buat nahan laparnya. Ini aja makannya lahap banget.
First. Kembalinya Cynthia ke TKP membuat ketegangan. Para korban menolak pertanggungjawaban Cynthia. Mereka memilih untuk membawa ke jalur hukum. Ini bahaya Mkis First. Enggak. Saya akan tetap nuntut ibu dan laporin ibu ke polisi. Sikap ibu yang mau kabur tadi bener-bener nggak bisa kami terima. Saya bukan mau kabur, Mbak. Maaf banget. Tadi tuh saya ada urusan, makanya saya langsung pergi. Ini saya balik lagi karena saya mau tanggung jawab. Gak bisa. Miskis heran sekali melihat Marsha nggak menyerah untuk menggantikan resep buatan Mutiara. Padahal rasa buatan Mutiara lebih enak. Nasi gorengnya enak, tapi maaf Mbak, masih tetap enak ke nasi goreng Widuri. Di London, aku sering masak. Bahkan eksperimen bikin resep makanan. Tapi kok mereka bilang rasanya masih kalah sama nasi goreng Mutiara? Aku gak boleh nyerah. Aku harus bisa bikin nasi goreng terenak. Dikta pasti bakal ngehargain aku. Kalau aku bisa bikin menu nasi goreng baru untuk kafe ini. Cewek bawel. Bilang apa tadi? Cewek bawel? Kenapa? Saya bener kan? Kamu emang niatnya pengen balas dendam aja ke saya? Enggak, orang beneran peduli juga. Ganti aja nama kontaknya, nggak cocok jadi imut cute. Sandra. Melihat Kenzo yang masih dekat bersama Mutiara membuat Rianti menahan Sandra. Melihat kedekatan Mutiara dan Kenzo malah bikin Miskis gemas. Nih, cewek bawel. Ganti dah sekarang juga. Nggak mau cocokan kayak gini. Ganti. Kalau Mas Kenzo nggak mau ganti, saya juga akan namain Mas Kenzo. Nih. Lebih cocok buat Mas Kenzo. Lah, enggak. Oh, cocok kok. Walaupun Rianti berusaha membela Sandra, Rianti senang melihat kedekatan Kenzo dan Mutiara. Hati-hati ya. Jangan ngebut-ngebut, jangan terobos lampu merah. Pelan-pelan bang motor. Siap. Kalau kamu memang nyaman sama Kenzo, Mama akan restuin kamu, Mutiara. Dan Mama gak akan biarin siapapun ganggu kamu, termasuk Sandra. Jadi kita di sini harus menyiapkan beberapa langkah antisipasi. Gimana caranya agar saham kita bisa kembali normal. Tapi pertumbuhan investasi kita juga memang belum sesuai dengan harapan. Tapi menurut saya tidak terlalu buruk juga. Maaf, tapi salah satu alasan kenapa saham kita bisa anjlok itu akibat perbuatan Ibu Sandra sendiri. Ketika meeting berlangsung, penjelasan Kenzo membuat Sandra kesal. Dan lagi-lagi Rianti menahan emosi Sandra. Kedatangan Aditya membuat Rianti curiga. Siapa sangka kalau Mutiara yang akan kembali ke kafe bertemu dengan korban tabrakan Cynthia. Ini membuat Mutiara menolongnya. Lagi-lagi Mkis First. Rianti dan Aditya memulai keributan. Sekarang gini, aku mau sama siapa, dari mana, itu nggak penting. Yang penting aku hadir di meeting itu dan meeting itu berjalan dengan lancar. Sekarang kamu mendingan balik atau pulang sama Sandra. Kamu bikin laporan meeting hari ini, tinggal hasilnya kasih ke Bu Cynthia. Sedangkan Sandra juga masih nekat menemui Kenzo. Obsesi Sandra sudah keterlaluan. Kan kamu sadar gak sih that you're always hurting my feelings. Kamu tuh terus-terusan nyakitin perasaan aku. Kamu bisa gak? Bisa gak sedikit aja bersikap lembut sama aku? Semua itu take and give, Sandra. Aku bersikap ke kamu selayaknya kamu bersikap sama aku. Sekarang mendingan kamu balik kerja. Kamu kantor kamu fokus, kamu sampein ke Bu Cynthia hasil meeting itu tadi. Aku bakal balik ke kantor setelah aku selesai ngobrol sama kamu. Sekarang lagi di kantor, Sandra. Aku cuma pengen bahas masalah kerjaan. Nggak mau masalah pribadi. Kamu mau kemana, Ken? Toilet. Sesampainya di rumah sakit, Mutiara dihubungi oleh Kenzo. Bawel, kamu lagi di mana? Saya pengen ngajak kamu makan siang. Saya belum balik Mas ke kafe. Masih di luar sekarang. Di luar?
Ngapain? Tadi ada orang di jalan, dia kayaknya habis kecelakaan. Jadi saya bantu untuk anterin ke rumah sakit. Kamu kasih tahu ke saya rumah sakitnya di mana. Kamu Sherlock, nanti saya samperin kamu. Gak perlu Mas Kenzo. Lagian juga saya yakin sebentar lagi saya bakalan balik kok ke kafe. Gak akan lama di sini. Ya udah. Nanti kalau emang udah selesai kamu kabarin saya ya. Siap, nanti saya kabarin. Berbeda dengan Cynthia yang terancam karena keterlambatan Cynthia saat di perjalanan. Bahkan karena itu membuat kerjasama diberhentikan. Dengan rasa hormat, profesionalisme itu tidak bisa dikonfrontasi lagi. Bukan apa-apa, itu sudah tidak bisa berdampak bagi saya. Dan dengan ini, saya memutuskan kerjasama dengan kamu. Terus terang, kami sangat menyayangkan. Karena kinerjanya Bu Cynthia tidak seprofesional kinerjanya Pak Bobby. Halo Pak Dikta. Pak Dikta maaf, saya belum balik ke kafe karena tadi saya di jalan ketemu sama orang. Dia kecelakaan, setelah itu saya lagi anterin dia sekarang ke rumah sakit. Tapi tenang aja Pak, sebentar lagi saya balik kok, gak akan lama. Oh ya udah, nggak apa-apa Bun. Nanti kalau kamu udah selesai urusannya, kamu cepet-cepet balik ke kafe ya. Pasti Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama Bun. Seharusnya kamu kasih Mutiara SP1. Biar dia gak seenaknya pergi pas jam kerja. Wow, Kiss first. Marsha ini kenapa lagi sih? Dirinya selalu membuat kompor dan jadi masalah. Nah, buat MKiss First yang penasaran, jangan lupa saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.